Ya, kembali lagi bersama saya dari Tinker Network Team. Nama saya Angelo Tumbelaka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat animasi looping. Animasi looping kita gunakan ketika kita ingin membuat sesuatu dalam animasi kita untuk terus berulang, dan berulang. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita sediakan bahannya. Di sini saya sudah menyediakan bahan yang akan saya gunakan. Lalu kita buka Adobe Flash Professional CS5. Kita gunakan ActionScript 3.0. Pertama-tama saya akan mengubah layer 1 menjadi layer background. Ya, lalu saya akan mendrag gambar yang ingin saya jadikan background, yaitu gambar Gray Sky di sini. Langsung saja kita klik, drag dan masukkan. Ya, gambarnya sudah masuk. Setelah itu kita sesuaikan ukuran gambar ini dengan ukuran scene kita tadi, yaitu 550 kali 400 pixel. Ya, ukurannya sudah sesuai. Selanjutnya kita buat layer baru. Saya akan namakan ini layer awan. Lalu kita kunci layer background. Mengunci layer berguna agar ketika kita mengerjakan sesuatu di layer yang lain, layer yang kita kunci tidak akan terpengaruh. Ya, lanjut pada layer awan akan saya masukkan gambar awan yang sudah saya miliki sebelumnya, sudah saya ambil. Langsung saja seperti tadi kita drag dan lepas. Ya, Anda bisa melihat ini. Lalu sekarang kita akan menyesuaikan gambar awan ini dengan menggunakan Free Transform Tool. Ya, saya akan mengubah gambar awan ini ya agar lebih bagus untuk digunakan. Dan saya akan membuat 3 buah awan. Langsung saja kita copy dan kita paste. Lalu ya saya akan mengubah ukurannya lagi. Penyesuaian sedikit. Copy, paste. Ya. Iya, kita sudah memiliki 3 buah awan di sini. Sekarang saya akan menyeleksi ketiga buah awan ini. Langsung saja kita gunakan selection tool. Lalu kita blok ya, langsung klik drag. Anda bisa lihat. Lalu kita klik modified dan kita group. Ini bertujuan agar ketiga gambar ini berada dalam satu kesatuan atau satu grup. Lalu kita klik kanan. Kita convert to symbol. Saya akan menamakan ini simbol awan. Ya, oke. Lalu kita langsung saja edit in place. Ya, Anda sudah bisa melihat ya, ini simbol awannya. Saya perkecil sedikit agar kita bebas menarik keluar dari scene. Nantinya akan digunakan. Saya akan membuat layer tambahan, yaitu layer 2 di sini. Lalu saya akan mengcopy awan yang tadi dan memasukkannya ke layer 2. Perlu diperhatikan saya menggunakan paste in place. Hal ini bertujuan agar ketika kita mempaste sesuatu yang kita copy dengan menggunakan paste in place, kita bisa langsung menaruhnya pada posisi yang sesuai dengan gambar awal yang kita copy. Ya, lanjut. Sekarang saya akan mengunci layer 1. Ya, jadi saya menyeleksi layer 2. Dan saya akan mendrag ke belakang awan yang berada pada layer 2 hingga agak keluar sedikit dari scene. Ya. Sekarang saya akan membuat animasi yang pertama. Ya, kita akan bermain pada layer 2. Karena awan berjalan pelan, saya akan memilih layer 895. Sudah cukup kira-kira ya, 895. Atau mungkin terlalu banyak. Kita kurangkan sedikit. Mungkin kita taruh saja di layer 700. Kita insert keyframe. Lalu kita hapus sisanya tadi. Ya, langsung klik kanan. Setelah di blok, kita klik kanan dan kita pilih remove frame.
Iya. Sekarang kita akan membuat motion twin. Motion twin dari layer 2. Langsung saja kita klik, ya. Agar kita bisa melihat layer 1, kita dapat langsung menginsert frame di layer 700. Ya. Oh ya, jangan lupa tadi saya salah, maaf, kita tidak perlu menggunakan keyframe. Jadi langsung saja kita clear keyframe-nya. Jadi yang ada sekarang tinggal motion twin. Lalu yang perlu diperhatikan, kita harus memindahkan marka merah ini ke frame ujung dari frame 700. Lalu kita tekan shift dan kita drag awan yang ada di layer 2 hingga saling menimpa dengan awan yang ada di layer 1. Ya, Anda bisa menyesuaikannya agar memang benar-benar pas ya. Hal ini bertujuan agar ketika melakukan looping bisa terlihat lebih sempurna. Ini adalah salah satu hal yang benar-benar harus diperhatikan ketika kita membuat animasi looping. Karena jika tidak, maka ketika di loop akan sangat kelihatan kesalahan yang kita lakukan. Ya, saya rasa sudah pas ya di situ. Kita kembali ke 50%. Sekarang kita akan lanjutkan dengan layer 1. Kita kunci layer 2. Ya, untuk melihat perbedaannya bagaimana besar, Anda bisa menghide layer 1. Ini kita lihat, ya sudah lumayan rapi ya. Sudah tidak terlalu kentara loopingnya. Sekarang kita akan bermain di layer 1 dan mengunci layer 2. Sama seperti tadi, kita masukkan create motion twin. Oke. Ya, sekarang langsung saja kita tarik gambar ini, gambar awan yang berada di layer 1, keluar dari scene. Jangan lupa menekan shift agar tarikan kita sejajar, tetap sejajar dan tidak berubah arah ataupun bentuk. Iya, saya taruh di sini. Sekarang Anda sudah bisa melihat pergerakan awannya. Jika saya scroll kembali ke layer 1, ya. Setelah itu kita kembali ke scene 1. Kita tekan Ctrl Enter dan Anda bisa langsung melihat awannya berjalan. Ya, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan membuat layer baru. Saya akan namakan ini layer gunung. Ya, layer gunung. Dan akan saya masukkan gambar gunung. Oh ya, jangan lupa mengunci layer awan agar bisa lebih baik ya, agar tidak terpengaruh ketika kita melakukan aktivitas di layer gunung. Langsung saja kita drag gambar gunung. Ini gambar gunung yang saya sudah sediakan juga. 1. Ya, kita atur kembali menggunakan free transform tool. Ya, kita besarkan sedikit. Kita atur bentuknya sesuai keinginan masing-masing. Iya, sudah. Saya akan menambahkan satu gambar gunung lagi. Iya, sudah jadi ya. Agak ke tengah sepertinya. Agak ke tengah lagi. Ya. Sekarang kita akan menyeleksi kedua gambar ini menggunakan selection tool. Langsung saja kita blok. Ya. Lalu kita tekan modified dan kita group. Ya. Selanjutnya kita klik kanan, kita convert to symbol. Saya akan beri nama simbol gunung. Enter. Dan kita lakukan edit in place. Ya. Ya. Gunung akan bergerak lebih cepat daripada awan sehingga kita memerlukan frame yang lebih sedikit.
Karena secara logika awan berada di langit yang luas ya, sementara gunung berada di tanah. Jadi tetap bagaimanapun awan akan bergerak lebih lambat dibandingkan gunung. Ya, jadi langsung saja kita buat layer 2. Pada layer 2 ini saya akan seperti tadi ya, saya akan mengcopy gambar gunung yang ada di layer 1 dan melakukan paste in place. Akan melakukan paste in place di layer 2. Ya. Sekali lagi ya, paste in place. Ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa melihat ya, ini tadi saya salah copy, kita delete saja. Anda sudah bisa lihat, sudah ada gambar 2 buah gunung. Ya. Sekarang kita kunci layer 1 dan kita drag gunung yang ada di layer 2 keluar dari sini. Jangan lupa ketika mendrag untuk menekan tombol shift sehingga dia tetap lurus dan memudahkan kita untuk melakukan animasi nanti. Kita buat agak jauh sedikit ya. Ya. Sekarang saya akan memilih frame 400. Kita insert frame. Untuk layer 1 juga kita buka dulu kuncinya, kita insert frame. Ya. Dan saya akan buat create motion twin pada layer 2. Kita pindahkan marka merahnya ke frame 400. Lalu seperti tadi kita tekan shift dan kita drag. Kita sesuaikan dengan gambar yang ada pada layer 1. Usahakan benar-benar sesuai. Ya. Ini harus benar-benar pas ya, kalau tidak looping yang kita lakukan akan terlihat aneh. Kita bisa memperkirakan, ya sudah pas sepertinya ya. Ketika di hide dan unhide tidak terlihat perbedaan yang mencolok. Ya, sekarang untuk layer 1, saya akan mengunci layer 2, membuat motion twin. Oke. Dan layer 1 ini akan saya drag keluar dari scene. Ya, agak jauh ya, ya di sini. Ya. Sekarang sama seperti tadi, ketika Anda menggeser marka merahnya, Anda sudah bisa melihat animasinya bergerak. Kembali ke scene 1. Sudah scene 1. Saya akan membuat sebuah pemanis lagi untuk animasi kita ini. Saya akan beri nama layer pesawat. Ya, dalam layer pesawat ini, jangan lupa mengunci layer gunung. Dalam layer pesawat ini akan saya masukkan gambar pesawat yang saya sudah sediakan. Iya. Free transform tool, tekan shift agar tidak merusak bentuk awal dari gambar dan kita perkecil. Ya, saya taruh di sini saja. Atau mungkin di sini ya. Perkecil lagi. Iya. Taruh di sini. Ya. Kita kembalikan view-nya ke 100% atau show in frame saja, show in frame. Ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa langsung Ctrl Enter. Ya, sudah bisa terlihat ya perbedaan kecepatan gunung dan kecepatan awan. Dan hal ini akan terus di looping terus. Ya. Lalu yang terakhir kita tekan file, export. Kita pilih export movie. Kita tentukan di mana kita ingin menyimpannya. Saya akan menyimpannya di folder saya, di folder looping dengan nama animasi looping. Ya, saya save. Dan selesailah tutorial saya pada kesempatan ini. Semoga tutorial ini dapat berguna bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati.